Cheol Gokjin dan Cheol Guanho datang menemui Han So-cheon. Cheol Gokjin berkata, jika semua regu pasukan darah tersembunyi harus mengikuti pelatihan. Hal ini karena hasil yang mengecewakan saat pertarungan melawan sang utusan kegelapan. Han So-cheon dan Cheol Guanho meminta maaf atas kekalahan mereka. Mereka berdua bersedia untuk mengikuti pelatihan tersebut. Di malam harinya, semua anggota pasukan darah tersembunyi terlihat sedang menunggangi kuda. Mereka semua sedang memulai perjalanan untuk menuju tempat pelatihan. Saat melewati gerbang aliansi, Han So-cheon terus melihat ke arah Li Guak yang sedang menjaga gerbang. Han So-cheon kemudian tersenyum ke arah Li Guak. Menyadari hal ini, Li Guak pun membalas senyuman Han So-cheon. Li Guak sadar, ini adalah perpisahan sementara. Entah kapan mereka akan bertemu lagi. Meskipun begitu, cinta sudah tumbuh di dalam hati mereka berdua. Keesokan harinya, Li Guak menjenguk Emma Duon. Emma Duon mengucapkan terima kasih kepada Li Guak. Hal ini karena Li Guak kembali menyelamatkan nyawanya. Emma Duon merasa memiliki hutang yang besar kepada Li Guak. Dirinya kemudian berkata akan pensiun dan tinggal di pedesaan. Namun, sebelum pensiun, Emma Duon memberikan semua teknik rahasia mengenai formasi jebakan. Hal ini dilakukannya sebagai balas budi karena Li Guak sudah menyelamatkannya. Beberapa bulan kemudian, Cheon Wol sedang berlatih. Kekuatannya sudah meningkat dengan pesat. Baik itu kecepatan ataupun ketangkasan. Semuanya benar-benar sudah meningkat. Li Guak hanya bisa tersenyum sambil melihat Cheon Wol berlatih. Dirinya merasa senang karena bisa membimbing Cheon Wol. Li Guak kemudian mengajak Cheon Wol untuk latih tanding. Cheon Wol pun mengiyakan. Dan akhirnya, mereka berdua pun melakukan latih tanding. Sementara itu, di tempat lain, Lim So-bo saat ini sedang berdiri sambil berpikir. Dirinya benar-benar sedang merasa bingung. Gurunya sudah memberikan misi kepadanya untuk pergi ke markas rombongan pedagang segudang. Hal ini untuk bernegosiasi dan mengumpulkan dana untuk perang melawan rombongan iblis surgawi. Tiba-tiba saja, dirinya melihat Li Guak dan Cheon Wol yang sedang berjalan. Lim So-bo kemudian tersenyum, lalu berkata jika dirinya akan mengajak mereka berdua ke markas rombongan pedagang segudang. Lim So-bo kemudian mencegat Li Guak dan Cheon Wol. Li Guak terlihat kebingungan, lalu bertanya kenapa Lim So-bo mencegatnya. Lim So-bo tersenyum, lalu berkata jika Li Guak harus bersiap-siap untuk menemaninya dalam perjalanan. Li Guak semakin terlihat kebingungan. Dirinya kemudian bertanya, perjalanan apa yang dimaksud Lim So-bo? Lim So-bo menjawab jika Li Guak akan segera tahu. Setelah menjawab, Lim So-bo mengalihkan pandangannya ke arah Cheon Wol. Lim So-bo kemudian bertanya, kenapa Cheon Wol menutupi separuh wajahnya dengan kain? Cheon Wol menjawab jika dirinya merasa nyaman dengan menutupi separuh wajahnya. Lim So-bo kemudian menendang Cheon Wol karena merasa kesal. Lim So-bo merasa kesal karena Cheon Wol menutupi separuh wajahnya. Hal ini karena dirinya ingin memamerkan seberapa tampannya Cheon Wol saat bertemu dengan teman-temannya. Li Guak hanya diam. Tindakan Lim So-bo terkadang tidak masuk akal. Di malam harinya, pasukan ke-13 kembali melakukan patroli. Mereka berpatroli ke daerah kumuh. Seok Yo-cheon berkata jika akhir-akhir ini sering terjadi keributan di daerah kumuh. Li Guak kemudian menjawab jika itu benar, dan karena hal itu pula, pasukan ke-13 ditugaskan untuk berpatroli ke daerah kumuh. Saat mulai memasuki daerah kumuh, terlihat dua orang pria yang sedang berdiri di pinggir jalan. Kedua pria itu kemudian mengejek pasukan ke-13 dengan berkata jika pasukan ke-13 adalah anjing penghisap darah. Seok Yo-cheon membalas jika pasukan ke-13 berpatroli untuk menjaga orang-orang yang tinggal di daerah kumuh. Salah satu pria itu kemudian berkata jika yang diucapkan Seok Yo-cheon adalah omong kosong. Seok Yo-cheon terlihat sangat kesal. Namun, Ki Jin-vi segera menenangkannya. Setelah itu, mereka pun terus berjalan dan melakukan patroli. Setelah beberapa menit berjalan, Li Guak mendengar suara orang-orang yang sedang bertengkar. Dirinya pun memutuskan untuk mendatangi lokasi orang-orang itu. Setelah sampai, terlihat dua kelompok pria yang akan saling bertarung. Li Guak langsung berkata kepada pemimpin kedua kelompok tersebut untuk berhenti. Namun,
Pemimpin kedua kelompok tersebut malah menganggap rendah Li Guak. Mereka berdua menganggap jika Li Guak datang untuk meminta uang kepada mereka. Mereka pun berkata agar Li Guak tetap diam, dan setelah mereka berkelahi, mereka akan memberi Li Guak uang. Sayangnya, Li Guak bukanlah orang seperti itu. Li Guak kembali berbicara dengan sopan agar kedua pria itu tidak berkelahi. Namun, mereka berdua tetap menghiraukan peringatan Li Guak. Merasa tak ada pilihan lain, Li Guak pun berbalik, lalu meminta Cheon Wol untuk menghajar mereka semua. Hal ini dilakukan Li Guak agar Cheon Wol memiliki pengalaman bertarung. Cheon Wol pun maju. Namun, kedua anggota kelompok tersebut malah menertawakan Cheon Wol. Hal ini karena Cheon Wol terlihat sangat kurus. Namun, tiba-tiba saja Cheon Wol dengan cepat menghajar orang-orang yang sudah menertawakannya. Satu persatu dari mereka pun tumbang. Cheon Wol benar-benar menghajar mereka seorang diri. Hal ini bahkan membuat Seokyo Cheon, Wu Iliang, dan Go Cheon Wang bingung. Pasalnya, Cheon Wol begitu kuat. Padahal, Cheon Wol adalah orang terakhir yang bergabung menjadi anggota pasukan ke-13. Melihat masing-masing anggota kelompoknya sudah kalah, kedua pemimpin kelompok tersebut menyerang Cheon Wol. Dengan cepat, Cheon Wol mengeluarkan pedangnya, lalu menyerang mereka berdua. Serangan Cheon Wol berhasil melukai mereka berdua. Setelah itu, Cheon Wol langsung menendang kaki mereka berdua. Mereka berdua pun ambruk. Salah satu dari mereka kemudian meminta pengampunan. Melihat hal ini, Li Guak berbicara kepada semua anggota pasukan ke-13 untuk memasukkan mereka ke dalam penjara. Kedua pemimpin kelompok itu kemudian memohon kepada Li Guak agar membebaskan mereka. Namun, Seokyo Cheon menakut-nakuti mereka berdua. Seokyo Cheon berkata jika Cheon Wol, yang merupakan anggota termuda saja, memiliki kekuatan seperti itu. Lalu, bagaimana dengan anggota senior sepertinya? Tentu kekuatannya akan jauh lebih kuat. Kedua pria itu pun hanya diam, dan tak berbicara lagi. Beberapa hari kemudian, seorang pria datang ke markas pasukan ke-13. Li Guak kemudian bertanya, ada perlu apa pria itu sampai datang ke sini? Pasalnya, pria itu berasal dari pelataran dalam. Pria itu kemudian berkata jika pemimpin pelataran rahasia ingin bertemu dengannya. Li Guak pun mengiyakan, lalu pergi bersama pria tersebut. Saat berjalan menuju pelataran rahasia, pria itu berkata jika Li Guak harus mengikuti setiap langkahnya. Hal ini karena ada formasi jebakan di dalam pelataran rahasia. Tak hanya itu, Li Guak juga tidak boleh memberitahu siapapun tentang apa yang dia lihat di sini. Li Guak pun mengiyakan, dan berkata jika dirinya tak akan memberitahu siapapun. Pria itu kemudian memandu Li Guak ke sebuah ruangan. Di ruangan itu ada Yo Jung Wol, Woon Dae-yoon, dan juga Lim So-bo. Li Guak hanya diam. Dirinya kini sadar, jika hal ini ada hubungannya dengan Lim So-bo. Melihat hal ini, Yo Jung Wol segera memperkenalkan diri. Lim So-bo juga berkata kepada Li Guak, jika Yo Jung Wol adalah gurunya. Li Guak kemudian berpikir jika pria yang ada di hadapannya adalah orang yang luar biasa. Pasalnya, Yo Jung Wol adalah orang jenius yang selalu berada 100 langkah di depan musuh-musuhnya. Yo Jung Wol kemudian memperkenalkan seorang pria yang sedang duduk kepada Li Guak. Pria itu adalah Woon Dae-yoon. Li Guak kembali terdiam. Ini mengejutkannya. Pasalnya, Woon Dae-yoon adalah murid kedua pemimpin aliansi Surga Giok. Li Guak kemudian memberi hormat kepada Woon Dae-yoon. Woon Dae-yoon lalu meminta mereka bertiga untuk duduk. Setelah semuanya duduk, Yo Jung Wol menjelaskan kepada Li Guak jika dirinya memanggil Li Guak ke sini karena Lim So-bo. Yo Jung Wol kemudian memberikan misi kepada Li Guak untuk mengawal Lim So-bo selama perjalanan keluar aliansi yang akan dilakukan 3 hari lagi. Perjalanan itu akan diikuti oleh Woon Dae-yoon dan juga beberapa pasukan elit dari aliansi Surga Giok. Li Guak pun mengiyakan dan berkata jika dirinya siap untuk melaksanakan misi tersebut. Setelah percakapan antara Li Guak dan Yo Jung Wol selesai, Woon Dae-yoon memutuskan untuk pergi dari ruangan tersebut sambil mengajak Li Guak. Li Guak pun mengiyakan, lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut. Setelah keluar, Woon Dae-yoon berkata kepada Li Guak agar melakukan persiapan. Pasalnya, misi tersebut akan berjalan cukup panjang. Dan misi tersebut juga akan dilaksanakan 3 hari lagi. Li Guak menjawab jika dirinya akan segera memberitahu anggota regunya, dan akan segera melakukan persiapan. Setelah mendengar hal itu,
Wun Daeyun pun pergi. Sementara itu, Li Gua pergi menuju asrama pasukan ke-13. Setelah sampai, dirinya segera memberitahu anggota regunya jika ada misi pengawalan yang akan dilaksanakan 3 hari lagi. Seokyo Cheon terlihat mengeluh karena ini merupakan misi yang cukup berbahaya. Sementara itu, Cheon Wol terlihat gugup karena dirinya akan bepergian dengan Lim Sobo. Meskipun begitu, Li Gua tetap memberikan semangat kepada Cheon Wol. Setelah memberitahu semua anggota regunya, Li Gua kemudian pergi ke toko senjata, lalu membeli beberapa buah senjata baru untuk misi pengawalan nanti. 3 hari kemudian, Li Gua menemui Wun Daeyun dan berkata jika dirinya dan semua anggota pasukan ke-13 sudah siap untuk menjalankan misi. Mendengar hal itu, Wun Daeyun pun menjawab jika sebentar lagi misi ini akan dimulai. Setelah itu, seorang pria yang bernama Yeom Jung Aak menyapa Li Gua. Li Gua merasa pernah melihat Yeom Jung Aak saat misi perburuan si tinju gila. Li Gua kemudian melihat ke arah orang-orang yang berdiri di belakang Yeom Jung Aak. Melihat hal ini, Yeom Jung Aak pun bertanya tentang apa yang sedang dilihat oleh Li Gua. Li Gua menjawab dengan ekspresi wajah polos jika dirinya merasa gugup. Yeom Jung Aak kemudian berkata, jika Li Gua tak perlu khawatir karena misi ini akan berjalan lancar. Seokyo Cheon kemudian berbisik kepada Li Gua, jika orang-orang yang berdiri di belakang Yeom Jung Aak terlihat sangat berbahaya. Li Gua hanya tersenyum. Pasalnya, tak akan ada pencuri atau bandit yang akan berani melawan orang-orang itu selama perjalanan. Perjalanan pun dimulai. Masing-masing orang menunggangi kuda. Hal ini karena perjalanan yang akan mereka tempuh jaraknya sangat jauh. Li Gua kemudian menghampiri Lim Sobo lalu bertanya, kenapa dirinya terus menatap Cheon Wol. Lim Sobo kemudian menjawab jika hal itu adalah haknya. Dirinya mau menatap Cheon Wol ataupun tidak, itu adalah haknya. Li Gua menghela nafasnya, lalu bertanya, kemana tujuan perjalanan ini sebenarnya? Lim Sobo menjawab jika tujuan perjalanan ini adalah rombongan pedagang segudang. Li Gua kemudian menanyakan alasannya. Lim Sobo kemudian menjawab, jika alasannya, tentu saja uang. Perang melawan rombongan iblis surgawi memakan dana yang besar. Jadi, aliansi surga giok akan bekerja sama dengan rombongan pedagang segudang untuk mengatasi masalah keuangan. Beberapa hari kemudian, kali ini, mereka semua sedang beristirahat. Seokyo Cheon terlihat sedang memasak makanan. Lim Sobo meminta tambahan makanan kepada Seokyo Cheon. Hal ini karena makanan yang dimasak oleh Seokyo Cheon rasanya sangat enak. Merasa penasaran, Wun Daeyun pun meminta izin kepada Li Gua untuk mencicipi makanan tersebut. Li Gua pun memperbolehkan Wun Daeyun untuk mencicipi makanan tersebut. Mereka pun akhirnya makan bersama-sama. Setelah selesai makan, Wun Daeyun memuji Li Gua karena telah menjadi pemimpin regu yang sangat baik. Wun Daeyun merasa, jika semua anggota pasukan ke-13 terlihat sangat menghormati Li Gua. Hal ini membuat Wun Daeyun tertarik dengan Li Gua. Wun Daeyun kemudian memperhatikan Li Gua. Dirinya merasa jika Li Gua terlihat seperti orang biasa. Tapi, ada sesuatu yang janggal. Namun, Wun Daeyun tidak tahu apa itu. Sementara itu, Li Gua terlihat bingung dengan tatapan aneh Wun Daeyun. Wun Daeyun kemudian berbicara kepada Li Gua. Apakah kau tertarik bergabung ke pelataran dalam atau pelataran rahasia? Aku bisa membantumu. Li Gua seketika terkejut mendengar ucapan Wun Daeyun. Dirinya kemudian meminta maaf karena tak bisa menerima tawaran tersebut. Li Gua beralasan jika dirinya belum mampu untuk bergabung dengan pelataran dalam ataupun pelataran rahasia. Wun Daeyun kemudian tersenyum, lalu berkata, jika itu tidak apa-apa. Namun, Wun Daeyun merasa semakin tertarik dengan Li Gua. Setelah percakapan tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan menaiki kapal. Hal ini untuk menghemat waktu. Di atas kapal, suasananya terlihat sangat ramai. Banyak orang asing yang menaiki kapal ini. Li Gua terlihat sedikit takjub melihat pemandangan ini. Dirinya kemudian melihat sekeliling, melihat setiap orang yang menaiki kapal ini. Sampai akhirnya, dirinya melihat seorang pria berjubah putih yang sedang duduk sendirian. Namun, entah apa yang terjadi. Ular-ular yang ada di tubuhnya seketika menggeliat. Seolah-olah menandakan, jika pria berjubah putih itu adalah orang yang berbahaya.
Li Guak semakin penasaran. Tanpa sadar, dirinya mencoba menarik pedangnya. Namun, Li Guak langsung sadar dan menghentikan tindakan tersebut. Pria berjubah putih itu kemudian berbalik, lalu memberikan isyarat agar Li Guak menghampirinya. Tanpa berpikir panjang, Li Guak pun menghampiri pria berjubah putih tersebut. Pria berjubah putih itu kemudian berbicara. "Namaku Go Geumwol." "Siapa namamu?" Li Guak pun menjawab. "Namaku Li Guak." Pria yang bernama Go Geumwol itu kembali berbicara. "Apakah kau seorang seniman bela diri?" Li Guak kemudian membalas. "Apakah kau juga seorang seniman bela diri?" Pria yang bernama Go Geumwol itu kemudian berkata sambil memegang senjatanya. "Ya, aku sudah berlatih pedang sejak aku masih muda. Sebenarnya, aku ingin mengganti senjataku dengan pisau. Namun, rasanya itu sudah terlambat." Tepat setelah pria yang bernama Go Geumwol itu selesai berbicara, Li Guak mendengar sebuah teriakan yang sangat keras. Sampai-sampai, dirinya menutup kedua telinganya. Melihat hal ini, Go Geumwol pun berbicara lagi. "Luar biasa. Apakah kau bisa mendengar teriakan pedang?" Li Guak yang merasa kebingungan, kemudian bertanya. "Apa itu teriakan pedang?" Go Geumwol kemudian menjawab. "Aku tidak tahu di mana kau belajar seni bela diri. Tapi, rasanya kau belajar tidak pada tempatnya. Sepertinya, kau belum memiliki guru yang mengajarimu seni bela diri. Meski begitu, kau sudah mencapai tahap di mana kau bisa mendengar teriakan pedang. Kau juga sudah membuka semua jalur yang ada di tubuhmu. Ini sungguh menakjubkan." Li Guak seketika terdiam. Keringat menetes di dahinya. Dirinya bertanya-tanya. Bagaimana bisa? Pria yang ada di hadapannya itu tahu tentang dirinya yang berlatih seni bela diri hanya dalam sekali lihat. Merasa orang yang ada di hadapannya itu berbahaya. Li Guak pun mencoba menghunus pedangnya. Namun, Go Geumwol malah tersenyum lalu berkata, "Tidak perlu terlalu waspada. Aku bukan musuhmu. Setidaknya, bukan untuk saat ini." Li Guak yang penasaran kemudian bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Go Geumwol menjawab dengan ekspresi wajah tenang. "Bukankah sudah kukatakan, namaku Go Geumwol. Aku hanyalah seorang pria yang sedang berkelana untuk berlatih seni bela diri. Itulah kenapa aku memahami betapa sulitnya berlatih seorang diri. Sebenarnya, aku naik ke kapal ini untuk melihat Wun Daiyun. Orang-orang berkata jika dia sangat hebat. Namun, saat melihatmu, aku merasa gempar. Seolah takdir menuntunku untuk bertemu denganmu." Li Guak kemudian berkata, "Itu terlalu berlebihan. Aku hanyalah prajurit biasa." Go Geumwol kemudian menjawab, "Mungkin, hanya waktunya saja yang belum tepat. Teruslah berlatih untuk menjadi lebih kuat. Saat kau semakin kuat, pedangmu akan menuntunmu." Setelah mendengar ucapan Go Geumwol, Li Guak pun termenung. Dirinya semakin termotivasi untuk menjadi lebih kuat. Tiba-tiba saja, Seokyo Cheon menyenggolnya dan berkata, "Kenapa kau terlihat seperti orang linglung?" Li Guak pun tersadar dari lamunannya. Dia pun melihat ke depan. Namun, pria yang bernama Go Geumwol itu sudah tidak ada di sana. Li Guak kemudian bertanya kepada Seokyo Cheon, "Apakah kau melihat kemana perginya orang yang ada di depanku?" Namun, Seokyo Cheon menjawab jika dari tadi, dirinya tak melihat seorang pun di sana. Li Guak pun kembali termenung. Itu bukan mimpi. Pria yang bernama Go Geumwol itu pasti nyata. Beberapa hari kemudian, Li Guak kembali melanjutkan perjalanannya dengan menunggangi kuda. Namun, setelah bertemu dengan Go Geumwol, dirinya terus merenung. Pertanyaan besar selalu muncul di benaknya. Kapan dirinya bisa menjadi kuat, seperti Go Geumwol dan si tinju gila? Melihat Li Guak yang selalu melamun, Qi Jinfi pun mencoba bertanya kepada Li Guak, kenapa dirinya selalu melamun. Li Guak kemudian menjawab jika dirinya tidak apa-apa. Tiba-tiba saja, Wun Daiyun melihat sebuah penginapan. Wun Daiyun kemudian memutuskan agar semua orang beristirahat di penginapan tersebut. Saat memasuki penginapan, semua anggota pasukan ke-13 terlihat sangat senang. Seokyo Cheon bahkan langsung berbaring di atas tempat tidur.
Sementara itu, Qi Jinfi diam-diam menyelinap keluar. Namun, Li Guak berhasil memergokinya. Li Guak kemudian bertanya, "Kau mau pergi kemana?" Qi Jinfi menjawab sambil tersenyum, jika dirinya hanya akan berjalan-jalan. Melihat tatapan ketidakpercayaan Li Guak, Qi Jinfi pun mengajak Li Guak untuk pergi bersama-sama. Li Guak kembali bertanya, kemana tujuan Qi Jinfi? Qi Jinfi kemudian menjawab, "Tenang saja, kita akan kembali sebelum malam." Mereka berdua pun pergi bersama-sama. Qi Jinfi dan Li Guak kemudian memasuki sebuah tempat perjudian. Melihat kebingungan di wajah Li Guak, Qi Jinfi berkata jika dia ke sini bukan untuk berjudi. Qi Jinfi kemudian menghampiri seorang penjaga, lalu mengeluarkan sebuah plakat. Setelah melihat plakat tersebut, penjaga itu pun memandu Qi Jinfi dan Li Guak. Qi Jinfi kemudian menjelaskan kepada Li Guak jika dirinya akan memasuki pasar gelap. Di pasar gelap, banyak sekali barang-barang langka yang sulit ditemukan. Seorang perempuan kemudian menyambut Qi Jinfi. Qi Jinfi membalas sambutan itu. Faktanya, mereka berdua sudah saling kenal satu sama lain. Dan, nama perempuan itu adalah Sowol. Sowol kemudian memandu Qi Jinfi ke tempat yang lebih dalam. Saat berjalan, Li Guak bertanya kepada Qi Jinfi tentang pasar gelap. Apakah hanya ada satu pasar gelap, atau jumlah pasar gelap ini sangat banyak? Qi Jinfi kemudian menjelaskan, jika jumlah pasar gelap sangat banyak. Intinya, pasar gelap akan ada di dekat rombongan pedagang segudang. Setelah masuk cukup dalam, Sowol bertanya kepada Qi Jinfi tentang benda apa yang dia cari. Qi Jinfi menjawab jika dia mencari bubuk emas, merkuri, jarum, dan 10 ekor bulu merak bermahkota emas. Sowol kemudian tersenyum lalu menjawab, "Kakak, kau sudah tahu kan kalau bulu merak bermahkota emas, harganya sangat mahal." Qi Jinfi kemudian merogoh sakunya, lalu mengeluarkan sebuah mutiara yang bersinar. Qi Jinfi lalu bertanya kepada Sowol, "Apakah ini cukup?" Sowol kemudian menjawab jika mutiara itu sangatlah berharga, dan kualitasnya sangat tinggi. Setelah berbicara, Sowol pun mengambil mutiara tersebut, lalu pergi untuk membawa barang yang diminta oleh Qi Jinfi. Setelah Sowol pergi, Li Guak bertanya kepada Qi Jinfi, "Apa kau tidak merasa rugi dengan kesepakatan barusan?" Qi Jinfi kemudian membalas, jika mutiara itu tidak terlalu berguna untuknya, dan nilai suatu barang, nyatanya bersifat subjektif. Beberapa menit kemudian, Sowol kembali datang sambil membawa barang-barang yang sudah dipesan Qi Jinfi. Qi Jinfi pun mengambil barang-barang tersebut, lalu pergi meninggalkan pasar gelap. Qi Jinfi dan Li Guak kemudian pergi menuju restoran. Mereka berdua kemudian makan bersama. Setelah selesai makan, Qi Jinfi berbicara kepada Li Guak. "Kau mungkin bertanya-tanya tentang barang-barang yang aku beli dari pasar gelap. Barang-barang itu kubeli untuk meningkatkan kekuatanku." Li Guak hanya diam. Dirinya masih ingat dengan kekuatan Qi Jinfi saat melakukan patroli beberapa waktu yang lalu. Melihat Li Guak yang diam, Qi Jinfi pun berbicara lagi. "Aku sudah berbicara kepadamu. Kalau aku sedang mencari seseorang, perlu kau ketahui, orang yang aku cari itu sebenarnya sudah mencuri manual rahasia milik keluargaku. Setelah menemukan beberapa petunjuk, aku yakin orang itu bersembunyi di aliansi surga giok. Namun, sampai saat ini, aku belum menemukan petunjuk baru.